Aku menikah tanpa membawa apapun yang bisa dibanggakan. Tidak ada rumah warisan, tidak ada tabungan, bahkan pesta pernikahan kami pun sederhana, nyaris sunyi dari kemewahan. Aku hanya membawa niat yang lurus dan keyakinan bahwa rezeki bisa dicari bersama. Aku menyewa rumah kecil di gang sempit, berdinding tipis, dengan atap yang bocor saat hujan. Motor tuaku sering mogok, tapi itulah satu-satunya alatku mencari nafkah. Sejak hari pertama aku resmi menjadi menantu, aku bisa merasakan tatapan mertuaku yang dingin, tajam, dan penuh penilaian. Bukan tatapan seorang ibu yang menyambut anak, melainkan mata yang seolah bertanya, "Apa yang bisa kau berikan?" Aku sadar, di matanya, aku hanyalah lelaki miskin yang tak pantas mendampingi putrinya. Namun aku memilih diam, menunduk, dan menahan perasaan. Aku percaya, tidak semua nilai hidup bisa diukur dengan harta. Ada iman, ada tanggung jawab, dan ada kesungguhan yang kelak berbicara dengan caranya sendiri. Setiap kali aku pulang ke rumah mertua, kalimat yang keluar dari mulutnya selalu sama, diulang tanpa rasa iba. "Kamu ini lelaki apa? Istrimu hidup susah karena kamu." Ucapannya terdengar biasa bagi orang lain, tapi bagiku itu seperti palu yang menghantam harga diri. Di depan keluarga besar, aku sering dipermalukan tanpa diberi kesempatan membela diri. Aku dianggap gagal sebagai suami, dianggap beban yang menempel pada hidup anaknya. Bahkan caraku duduk, caraku berbicara, caraku berpakaian selalu dianggap salah. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi aku memilih menelan semuanya. Aku tahu, membalas hinaan dengan amarah hanya akan menjatuhkanku lebih dalam. Aku pulang dengan dada sesak, namun di jalan aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika mereka merendahkanku, jangan kau biarkan imanku ikut jatuh." Sejak saat itu, aku belajar bahwa diam bukan berarti kalah, tapi sedang menguatkan diri untuk bertahan. Di setiap acara keluarga, aku selalu merasa seperti orang asing. Duduk di sudut ruangan, menjadi bayangan yang tak dianggap. Mertuaku dengan bangga menceritakan menantu lain, yang bekerja di kantor besar, punya mobil baru, rumah luas, dan hidup mapan. Setiap cerita itu selalu diakhiri dengan tatapan singkat ke arahku, seolah ingin berkata tanpa suara, "Lihat dirimu." Aku tersenyum tipis, meski hatiku perih. Aku tahu mereka membandingkanku, menimbang nilainya dengan harta, bukan usaha. Di meja makan, aku lebih banyak diam, takut setiap kata menjadi bahan ejekan. Bahkan saat aku membantu membersihkan atau mengangkat barang, tetap saja dianggap tidak berguna. Aku pulang dengan perasaan hancur, mempertanyakan diriku sendiri. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang kupeluk erat. Aku tak mencuri, tak menipu, dan tak menjual harga diri demi pujian. Aku percaya, hidup bukan lomba pamer, melainkan perjalanan panjang yang akan memperlihatkan siapa yang sungguh bertahan. Setiap malam aku pulang dengan tubuh letih dan pakaian penuh debu. Kerja serabutan membuat tenagaku terkuras, tapi pikiranku jauh lebih lelah. Rumah kecil kami sunyi, hanya suara kipas angin dan langkah kaki istriku yang menyambut dengan senyum lemah. Sebelum tidur, aku selalu mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap Tuhan. Di sajadah lusuh itulah aku menangis tanpa suara. Aku ceritakan semua, tentang hinaan, tentang rasa malu, tentang takut gagal sebagai suami. Aku tak berani mengeluh pada manusia, tapi pada Allah aku jujur sepenuhnya. Aku tahu, Tuhan tak pernah mengejek, tak pernah membandingkan, dan tak pernah meremehkan hambanya yang berusaha. Di setiap sujud, aku belajar satu hal,
Manusia bisa merendahkan, tapi iman membuatku tetap tegak. Dari solat itulah aku bangkit setiap pagi, membawa harapan baru meski dunia belum berubah. Istriku adalah satu-satunya tempat aku merasa benar-benar dihargai. Di balik senyumnya, aku sering melihat matanya sembab menahan tangis. Setiap kali pulang dari rumah ibunya, ia menjadi lebih pendiam. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, ia akhirnya menangis di pelukanku. "Aku lelah, Mas. Aku di tengah," katanya terbatah. Aku tahu, cintanya padaku bertabrakan dengan baktinya pada orang tua. Aku tak menyalahkannya. Aku menggenggam tangannya erat dan berkata pelan, "Kalau dunia menutup pintu untuk kita, Allah tidak." Kami berjanji saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Di rumah kecil itu, tanpa emas dan kemewahan, kami membangun istana kesabaran. Aku tahu, selama kami masih saling percaya dan berpegang pada iman, hinaan manusia tak akan mampu meruntuhkan rumah tangga kami. Hari itu adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidupku. Di hadapan keluarga besar, mertuaku berkata tanpa ragu, tanpa rasa bersalah, "Lebih baik kamu pergi saja. Anak saya pantas dapat lelaki yang lebih mampu." Kalimat itu menggema di kepalaku, membuat dunia seolah berhenti. Aku menunduk, merasakan dada sesak dan tenggorokan tercekat. Harga diriku sebagai suami hancur di hadapan banyak mata. Aku ingin berdiri, ingin berkata bahwa aku mencintai putrinya dengan tulus, bahwa aku bekerja siang malam, bahwa aku tidak malas. Tapi kakiku gemetar, suaraku menghilang. Aku memilih diam, bukan karena setuju, tapi karena aku takut berkata dengan emosi. Malam itu aku pulang dengan langkah berat, membawa luka yang tak terlihat. Namun di balik luka itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku boleh miskin hari ini, tapi aku tak akan membiarkan iman dan tanggung jawabku sebagai suami mati karena hinaan. Malam itu aku tak langsung tidur. Luka dari kata-kata mertuaku masih terasa perih, seolah berputar di kepalaku tanpa henti. Aku menggelar sajadah lebih lama dari biasanya. Dalam sujud yang panjang, air mataku jatuh membasahi lantai. Aku tak meminta harta, tak meminta balasan atas hinaan. Aku hanya memohon satu hal, kekuatan untuk tetap menjadi lelaki yang benar. Aku berkata pada Tuhan dengan suara bergetar, "Jika jalan hidupku berat, jangan kau biarkan aku menyimpang. Aku takut jika rasa sakit ini berubah menjadi dendam. Aku takut miskin bukan hanya di harta, tapi juga di akhlak." Malam itu aku sadar, iman adalah satu-satunya yang tak bisa dirampas siapapun. Dari sajadah itulah lahir tekad baru. Aku akan bangkit, bukan untuk membuktikan pada manusia, tapi untuk menepati amanah sebagai suami dan hamba Allah. Beberapa hari setelah malam panjang itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel lamaku. Dari seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tak berjumpa. Ia mengajakku bergabung dalam usaha kecil yang baru ia rintis. Upahnya tak besar, risikonya pun nyata. Namun hatiku terasa lebih tenang. Aku melihat ini bukan sekedar pekerjaan, tapi jawaban atas doaku. Aku datang dengan niat bekerja jujur dan sungguh-sungguh. Hari-hari awal sangat melelahkan. Tanganku kasar, punggungku nyeri, tapi aku tak mengeluh. Aku percaya rezeki yang halal meski sedikit lebih berkah daripada janji besar yang menipu. Setiap langkah kecil itu kulalui dengan keyakinan baru bahwa Tuhan tak pernah tuli mendengar doa hambanya. Perlahan, aku merasa hidupku mulai bergerak, meski belum berubah sepenuhnya. Aku menjalani pekerjaan itu tanpa banyak bicara. Datang paling pagi saat matahari belum sempurna terbit, pulang paling akhir ketika badan sudah nyaris tak bertenaga. Teman-teman kerja heran melihatku jarang mengeluh, padahal tugasku sering lebih berat. Bagiku, ini bukan sekadar mencari upah, tapi membangun kembali harga diriku yang sempat runtuh. Setiap pekerjaan kecil kulakukan dengan sepenuh hati, meski tak ada yang memperhatikan. Aku percaya Allah melihat apa yang luput dari pandangan manusia.
Saat upah pertama ku terima, jumlahnya tak seberapa, tapi tanganku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku pulang membawa rezeki yang terasa sangat berarti. Istriku tersenyum sambil memelukku erat. Di momen sederhana itu, aku belajar bahwa keberkahan tak selalu datang dalam bentuk angka besar, tapi dalam rasa cukup dan tenang yang menenangkan jiwa. Perlahan hidup kami mulai berubah, meski tidak drastis. Kami masih tinggal di rumah kecil, masih menghitung setiap pengeluaran, tapi tak lagi dikejar rasa putus asa. Atu mulai dipercaya menangani pekerjaan lebih penting. Namaku mulai disebut dengan nada berbeda, bukan lagi sekadar pekerja tambahan. Istriku kembali tertawa, memasak dengan hati ringan, dan mendoakanku setiap kali aku berangkat kerja. Aku mulai berani menatap cermin tanpa rasa malu. Aku sadar, perubahan sejati tak datang tiba-tiba, melainkan melalui kesabaran yang panjang. Aku tak lagi sibuk membuktikan diri pada mertua atau siapapun. Bagiku, cukup Allah yang tahu usahaku. Dari titik itulah, aku mengerti. Hidup memang belum mudah, tapi aku sudah melangkah menjauh dari jurang keputusasaan. Meski hidup kami mulai membaik, hinaan itu belum sepenuhnya berhenti. Setiap kali aku datang ke rumah mertua, sikap dingin masih terasa. Nada bicara masih meremehkan, seolah perubahan kecil yang kualami tak layak diperhitungkan. Dulu, kata-kata itu membuatku gemetar. Kini, hatiku terasa lebih tenang. Aku belajar menahan diri, bukan karena takut, tapi karena tak ingin kehilangan kendali. Aku menyadari, tidak semua orang siap melihat orang yang pernah mereka rendahkan perlahan bangkit. Aku tak lagi sibuk membela diri atau mencari pengakuan. Bagiku, ketenangan batin jauh lebih berharga daripada pujian. Setiap hinaan kini kuterima sebagai ujian kesabaran, bukan penghinaan terhadap harga diriku. Aku yakin Allah sedang membentuk jiwaku agar lebih kuat sebelum memberiku amanah yang lebih besar. Waktu berjalan dan kepercayaan mulai datang satu persatu. Aku diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan. Bukan karena aku paling pintar, tapi karena aku dianggap paling bisa dipercaya. Aku belajar mengelola, memimpin, dan bertanggung jawab atas keputusan. Beban bertambah, tapi hatiku justru lebih lapang. Penghasilan kami meningkat, meski masih jauh dari kata mewah. Namun untuk pertama kalinya, aku bisa membantu orang lain tanpa takut kekurangan. Aku bisa memberi, meski sedikit. Saat itulah aku merasakan manisnya rezeki halal. Aku sadar, keberhasilan bukan tentang seberapa tinggi aku naik, tapi seberapa lurus jalanku. Dari proses panjang ini, aku semakin yakin Tuhan tak pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya yang tetap jujur saat hidup mengujinya. Suatu pagi, kabar itu datang tiba-tiba. Mertuaku jatuh sakit cukup parah dan harus dirawat di rumah sakit. Keluarga besar panik. Sebagian sibuk menyalahkan keadaan, sebagian lain bingung memikirkan biaya. Tanpa banyak bicara, aku segera berangkat. Di ruang tunggu rumah sakit yang dingin, aku melihat wajah-wajah cemas yang dulu sering memandangku rendah. Aku tak mengungkit masa lalu, tak menunggu diminta. Aku mengurus administrasi, mencari kamar, dan membantu sebisaku. Di dalam hatiku ada pergulakan hebat antara luka lama dan ajaran iman. Namun aku memilih menenangkan diri. Aku teringat doa-doaku di masa sulit, tentang memaafkan sebelum diminta. Saat itu aku sadar, inilah ujian sesungguhnya. Bukan saat dihina, tapi saat aku diberi kesempatan membalas dengan kebaikan. Aku ingin Allah yang menilai, bukan manusia. Di ruang perawatan, aku melihat mertua terbaring lemah. Wajah yang dulu keras, kini terlihat rapuh. Saat ia membuka mata dan melihatku berdiri di samping ranjangnya, ia terdiam lama. Tangannya gemetar saat menggenggam tanganku. Dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, ia berkata,
ibu salah menilaimu." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Bukan karena dendam, tapi karena akhirnya beban panjang itu runtuh. Air mata mengalir di pipi kami berdua. Tak ada kata keras, tak ada pembelaan, hanya keheningan yang penuh makna. Di momen itu, aku sadar, kesabaran yang panjang akhirnya berbuah, bukan dalam bentuk kemenangan, tapi dalam bentuk hati yang luluh. Aku tersenyum dan mengangguk, menyerahkan segalanya pada Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Di hadapanku, bukan lagi sosok yang dulu sering merendahkanku, melainkan seorang ibu yang sedang diuji sakit dan penyesalan. Dengan suara pelan, aku berkata, "Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu." Kata-kata itu keluar begitu saja, tulus dari hati terdalam. Aku memilih memaafkan bukan karena aku lebih tinggi, tapi karena aku pernah berada di titik terendah. Aku tahu rasanya dihina, diremehkan, dan dianggap tak berguna. Justru karena itulah, aku tak ingin mewariskan luka yang sama. Aku genggam tangannya lebih erat, seolah ingin menenangkan dua hati sekaligus. Dalam hatiku, aku berdoa, semoga Allah menghapus semua rasa sakit yang pernah ada di antara kami. Aku sadar, memaafkan bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa iman telah menang atas ego. Sejak hari itu, sikap mertua benar-benar berubah. Nada bicaranya menjadi lembut, tatapannya penuh hormat. Ia mulai menyebut namaku dengan bangga di depan keluarga, bukan lagi dengan nada meremehkan. Setiap kali aku datang, ia menyambutku dengan senyum yang tak pernah kuterima sebelumnya. Bahkan ia sering meminta doaku, sesuatu yang dulu tak pernah terbayang. Aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Bukan karena aku kini lebih mampu, tapi karena ia menyadari keteguhan hatiku di masa sulit. Perubahan itu membuatku merenung. Ternyata Allah tidak hanya mengangkat derajat seseorang dengan rizki, tapi juga dengan akhlak. Dan hari itu, aku belajar, kesabaran yang dijaga dengan iman mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Setelah semua yang kulalui, aku mulai memahami makna kemenangan yang sebenarnya. Bukan saat orang-orang yang dulu meremehkanku terdiam, bukan pula saat aku mulai dianggap berhasil. Kemenangan sejati adalah saat hatiku tetap utuh, tidak retak oleh kebencian. Aku pernah berada di titik di mana membalas hinaan terasa sangat menggoda. Namun iman menahanku, mengajarkanku bahwa harga diri tidak dibela dengan amarah, melainkan dengan keteguhan akhlak. Luka masa lalu kini berubah menjadi pelajaran hidup. Aku belajar bahwa setiap hinaan adalah ujian kesabaran, dan setiap kesabaran adalah jalan menuju kedewasaan. Kini aku tak lagi menyimpan dendam, hanya rasa syukur karena Allah mengajarkanku cara berdiri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Hidupku sekarang belum sempurna, tapi hatiku jauh lebih tenang. Aku belum menjadi orang kaya, namun aku bisa menafkahi keluargaku dengan cara yang halal dan terhormat. Setiap pagi, aku berangkat kerja dengan doa, bukan lagi dengan rasa takut. Setiap malam, aku pulang dengan hati lapang, bukan membawa beban hinaan. Istriku hidup lebih damai, rumah kami sederhana, tapi penuh rasa syukur. Aku menyadari, ketenangan adalah rezeki yang sering terlupakan. Dulu aku mengira bahagia hanya datang bersama kemewahan. Kini aku tahu, bahagia tumbuh dari rasa cukup. Allah mengganti air mata masa laluku dengan ketentraman yang tak bisa dibeli. Dan di titik ini, aku tak lagi meminta banyak, cukup iman yang tetap terjaga hingga akhir hidupku. Kini aku menoleh ke belakang tanpa rasa perih. Semua hinaan yang pernah kudengar tak lagi terasa sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran hidup yang mahal. Aku sadar, Allah tidak sedang menjatuhkanku saat dulu aku direndahkan, melainkan sedang membentuk hatiku agar kuat menanggung amanah yang lebih besar.
Andai dulu aku memilih membalas dengan amarah, mungkin aku akan kehilangan segalanya. Hinaan itu justru mengajariku rendah hati, mengajarkanku untuk tidak menilai manusia dari apa yang terlihat. Aku belajar bahwa iman adalah benteng terakhir ketika dunia tak berpihak. Saat harta tak ada, imanlah yang menjaga kewarasan dan harga diriku. Dan kini aku mengerti, orang yang benar-benar kaya bukanlah yang paling banyak memiliki, tapi yang mampu tetap bersyukur meski pernah kehilangan segalanya. Aku pernah berada di titik nol, tak punya apa-apa selain iman dan harga diri yang terus diinjak. Namun justru dari titik itulah Allah mengangkatku perlahan. Bukan untuk membuatku tinggi, tapi agar aku tahu rasanya berada di bawah. Hari ini, aku hidup sederhana, bekerja jujur, dan memelihara hati agar tetap bersih. Aku tak lagi mengejar pengakuan manusia, karena aku tahu penilaian Allah jauh lebih adil. Jika ada yang bertanya apa hartaku sekarang, jawabanku sederhana. Aku punya iman yang terjaga, keluarga yang setia, dan hati yang tenang. Dan itulah kekayaan yang tak pernah bisa dihina siapapun.